berarti jawabannya A. Karena P-nya lebih besar Q ya. Seperti itu caranya. Oke, nomor 19 ya. Pernyataan 1, pernyataan 2. Apakah min 1 sampai 4 itu adalah jumlah penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya, dengan B-nya positif. Oke, sebelum ke pernyataan, mari kita analisis dulu ini. Kalau ada fungsi mutlak lebih kecil dari suatu angka, itu angkanya terserah berapapun boleh. Ini bisa kita ubah menjadi negatif K, lebih kecil Fx, lebih kecil K. K-nya ini angkanya terserah berapapun boleh. Kalau ada fungsi mutlak lebih kecil angka, berarti bentuknya bisa diubah jadi seperti ini. Min K lebih kecil Fx, lebih kecil K. Ini ya. Yuk, mari kita analisis dulu pertidaksamaannya ya. Oke, kita analisis dulu ya sebelum ke pernyataan. 4x tambah A lebih kecil 5B. Kalau kita ubah pakai sifat, oh berarti jadi min 5B lebih kecil 4x tambah A lebih kecil 5B ya. Gitu. Himpunan penyelesaian bisa terbentuk kalau x-nya di sini di tengah-tengah sendirian. Berarti A sama 4 harus hilang kan? Plus A bisa hilang kalau kita kurangi sama A. Berarti jadi min 5B min A ya, di kiri. Di tengah 4x, di kanan 5B min A. 4x berarti 4 kali x. 4-nya hilang kalau kita bagi ya, bagi 4 semuanya. Oh berarti kalau gitu jadi min 5B min A per 4 lebih kecil dari X, lebih kecil 5B min A per 4 ya, seperti ini. Oh, berarti kalau gitu si himpunan penyelesaiannya adalah min 5B min A per 4, HP itu himpunan penyelesaian ya. Lebih kecil X, lebih kecil 5B min A per 4. Oh, kalau gitu secara logika, himpunan penyelesaian itu bakal jelas kalau kita tahu A dan B kan? Berarti HP-nya tuh bakal jelas kalau kita tahu nilai A dan B ya. Nah, baru sekarang kita analisis pernyataannya ya. Oke, pernyataan pertama 2B min A sama dengan 10. Ingat, HP itu bakal jelas, himpunan penyelesaian jelas kalau tahu nilai B dan A eksaknya pastinya berapa. Nah, di sini kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kita nggak tahu nilai A, B pastinya berapa. Sebab A dan B tidak jelas. Karena kalau cuma ada satu persamaan seperti ini, kita nggak bisa tahu nilai B sama A itu pastinya berapa. Berarti pernyataan 1 udah jelas gagal. Sekarang pernyataan kedua, itu kita tahu bahwa nilai B-nya 2. B-nya 2. Ya kita jelas ini gagal juga. Apa yang bikin pernyataan 2 gagal? Sebab nilai A nggak tahu. Nilai A tidak diketahui. Kita cuma tahu B doang, tapi nggak tahu nilai A-nya berapa, nggak jelas. Berarti kalau gitu pernyataan kedua juga gagal, karena nilai A-nya tuh nggak jelas. Yuk, mari kita gabungkan ya. Pernyataan pertama 2B kurang A-nya 10. Pernyataan kedua B-nya 2. Oke, kalau kita masukin B-nya ke atas, kita bakal dapat nanti nilai A-nya negatif 6 dan B-nya 4. B-nya 2. Kalau A-nya sama B jelas, berarti HP-nya jadi jelas. Berarti dari sini jadi HP-nya jelas. Kalau HP jelas, berarti pertanyaannya kan terjawab. Apakah min 1 sampai 4 itu HP? Berarti jawabannya bakal jelas kan? Ya atau tidak? Tinggal masukin aja angkanya ke sini. Karena ini terjawab si pertanyaan, karena A sama B jelas, dan digabungnya tuh setelah jelasnya tuh setelah digabung, berarti jawabannya cendol. Karena kita tahu nilai A dan B setelah gabungin dua-duanya sekaligus. Oke, nomor 20 terakhir ya. Kita punya trapesium ABCD ya. Dan kita ditanyakan berapa nilai Q. Yuk, cara kerjanya gini, pernyataan 1 dulu ya. Pernyataan 1. Kita diminta menganalisis luas. Yuk, kita gambar ulang ya. Trapesiumnya seperti ini. Oke, ini titik D, C, B, A ya.
Oke, untuk mencari itu panjang AD, karena AD itu horizontal garisnya, berarti panjangnya itu selisih X. Jadi kalau nyari panjang garis horizontal di koordinat kartesius, cari aja selisih X. 5 kurang min 3, 8. Berarti AD-nya 8. Lalu untuk mencari CD, itu lihat CD itu kan garisnya vertikal. Kalau garis vertikal, itu cari aja selisih Y. Y-nya 4 sama 0, selisihnya 4. CB horizontal ya, CB horizontal. Kalau garis horizontal itu berarti cari aja selisih X untuk cari panjangnya. X-nya Q, sini min 3. Berarti selisihnya Q min 3. Q kurang min 3 ya. Benar ya? Q kurang min 3. Min kali min plus, berarti selisihnya adalah Q plus 3 ya. Q plus 3. Ini siku-siku ya. Katanya los ABCD atau los trapesiumnya 26 ya. Ingat los trapesium itu adalah panjang sisi atas tambah panjang sisi bawah dibagi 2 kali tinggi. Jadi kalau luas trapesium itu panjang sisi atas sama bawah jumlahin bagi 2 kali tinggi. Nah sekarang 4 dibagi 2 itu jadi 2. Ke samping ya. Kalau gitu 8 tambah Q tambah 3 berarti 11 tambah Q ya. Dikali 2 sama dengan 26. Kali 2 pindah jadi bagi kan? Berarti 11 tambah Q, 26 bagi 2, 3. 13 ya, sorry ya. 13. Berarti Q-nya 2. Oke, berarti di situasi ini kita tahu panjang Q-nya itu adalah 2. Nilai Q-nya 2 ya. Berarti 1 bisa. Karena kita tahu nilai Q-nya 2 ya. Berarti 1 bisa. Sekarang pernyataan kedua, panjang AB-nya 5. Katanya panjang AB 5. Oke, kalau ada panjang suatu garis dan kita tahu koordinatnya, berarti kita bisa cari pakai rumus jarak 2 titik. Jadi kalau ada panjang suatu garis dan tahu koordinatnya, kita bisa pakai rumus jarak 2 titik. Jarak 2 titik itu rumusnya adalah X1 min X2 kuadrat tambah Y1 min Y2 kuadrat. Ini sama dengan 5. Berarti ini jadi akar. X1 nya 5, X2 nya Q ya. Y1 nya 0, Y2 nya 4. Berarti akar 5 min Q kuadrat tambah 16 ya, sama dengan 5. Oke, biar bisa nyari Q, kita kuadratin aja kedua ruas. Berarti 5 kurang Q dikuadratin tambah 16 sama dengan 25 ya. 16 nya ke kanan, berarti 5 min Q kuadrat itu sama dengan 9. Berarti 5 kurang Q itu bisa dia positif 3 atau 5 kurang Q nya bisa negatif 3 kan? Karena bisa positif bisa negatif ya kalau dikuadratin. Berarti dari sini dapat Q nya 2 ya. Dari sini kita dapat Q nya 5. 8 ya. Q nya 8. Berarti kalau gitu di sini nilai Q-nya bisa 2 atau 8. Pilih yang mana? Nah, lihat. Ada ketentuan bahwa di sini ABCD itu siku-siku. Kalau siku-siku berarti ini bakalan sejajar. Pasti ini bakalan sejajar. Terus selain itu, dia bakalan sejajar dan selain itu nilai Q-nya itu sama dengan 8 ya. Kalau misalkan Q-nya ambil 8. Berarti nanti garisnya itu bakal naik banget ke atas ya. Kalau Q-nya 8 sebagai ilustrasi ya. Kalau Q-nya ambil 8, nanti gambarnya itu bakal kayak gini dia. Trapesiumnya. Karena si Q-nya tuh bakal tinggi banget jadi 8. Gitu ya. Oh, sebentar. Oke, saya salah persepsi. Mohon maaf. Sorry, saya salah persepsi ya. Salah persepsi di sini, sorry. Kalau Q-nya 8, ya. Andai kata Q-nya 8, nanti dia itu gambarnya itu bakal memanjang ke kanan. Ini kan X-nya 5. Kalau Q-nya 8 berarti di kesana kan si B-nya bakal manjang ya. Saya kasih ilustrasi aja gini. Kalau Q-nya 8, nanti gambar trapesiumnya itu bakalan kayak gini.
Karena si B-nya bergeser ke kanan. Karena Q-nya 8 kan, jadi kayak gini gambarnya. Ini trapesiumnya masih siku-siku. Memenuhi syarat ya. Sekarang kalau Q-nya 2, gambarnya tuh bakal gini. Kalau Q-nya 2 ya. Kalau Q sama dengan 2, berarti dia gambarnya bakal seperti ini. Karena kalau Q-nya 2, berarti dia kan, ini A-nya 5, X-nya 5. Kalau 2 kan berarti lebih ke kiri ya. Berarti kayak gini gambarnya. Kalau Q-nya 2. Dia bakal ke arah kiri kan ya si B-nya ya. Nah, ini juga siku-siku. Berarti trapesiumnya memenuhi syarat. Mau Q-nya 8, trapesiumnya masih siku-siku. Mau Q-nya 2, trapesiumnya juga masih siku-siku. Berarti kalau gitu pernyataan kedua gagal. Seperti itu ya. Oh sorry, saya salah persepsi, mohon maaf yang tadi saya salah. Yang benar tuh gini. Kalau kita merujuk ke gambar, berarti nilai Q-nya itu yang pasti itu harus 2. Karena bentuk gambarnya seperti ini ya. Sorry, saya salah persepsi tadi ya, mohon maaf. Ini panjang AB-nya 5 ya. Oke, saya mohon maaf, saya salah persepsi ya. Kalau kita merujuk ke gambar, berarti nilai Q yang dipilih 2 kan? Oh, berarti di sini nilai Q-nya tuh fix, yaitu 2. Berarti kalau gitu 2 juga bisa. Karena nilai Q-nya fix, yaitu 2. Gak mungkin 8, karena kalau 8 nanti bakal mencong ke sana, mencong ke kanan. Berarti biar gambarnya tetap stay seperti ini, nilai Q-nya harus 2. Berarti kalau gitu jawabannya delta. Karena pernyataan pertama dan kedua bisa menjawab nilai Q secara tepat dan fix, yaitu 2. Oke, kalau gitu sekian video penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.